Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian dalam hadis berikutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu taala anha qalat kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da adh-dhuhri shay'an. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa lafdhu lahu. Kata beliau rahimahullah dari Ummu Athiyyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kunna adalah kami, la na'uddu, kami tidak pernah menghitung, tidak pernah menganggap al-qudrah itu adalah warna merah yang condong kepada hitam, merah kehitaman. Was-sufra merah yang condong kepada putih. Nah, maksudnya merah muda atau merah yang sudah mulai tipis kemerahan. Ba'da dhuhri syai'an, setelah suci sama sekali. Kami tidak menghitungnya sama sekali, tidak menganggapnya sama sekali. Rawahu al-Bukhari. Kata beliau, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Abu Dawud, dan dikeluarkan oleh Abu Dawud wal lafdhu lahu, dan konteks hadis adalah milik Abu Dawud. Sebab dalam konteks Al-Bukhari pernyataan mutlak bahwa al-qudrah wa sufrah sama sekali tidak dihitung. Tapi dalam konteks Abu Dawud ada tambahannya, setelah suci tidak dihitung. Ya. Dan tambahan Abu Dawud ini sangat penting artinya dan membedakan hukum. Kalau dalam riwayat Al-Bukhari al-qudrah wa sufrah sama sekali tidak dihitung, maksudnya tidak ada hukumnya. Ada dengan tidak adanya sama saja. Ya. Tapi kalau dalam riwayat Abu Dawud, al-qudrah wa sufrah, kalau dia keluar di masa haid, dihitung haid. Kalau dia keluar setelah suci, di luar masa haid, maka tidak dihitung sama sekali. Iya. Maka kita melihat di sini riwayat Abu Dawud, apakah riwayat yang sahih atau tidak. Nah, yang benar bahwa riwayat Abu Dawud adalah riwayat yang sahih. Maka hukum ini berlaku. Karena dikatakan bahwa as-sufra wal qudrah itu dianggap haid kapan? Apabila keluar di mana? Di masa haid. Adapun di luar masa haid tidak dihitung sama sekali. Ya, dan dari pembahasan ini para ulama mengambil pendalilan bahwa adanya darah yang tidak mirip dengan sifat darah haid yang keluar di masa haid itu tidak bertentangan dengan haid. Tidak bertentangan dengan haid, tetap berlaku padanya hukum haid dan tetap dihukumi sebagai darah haid. Ini kesimpulan dalam riwayat hadis Ummu Athiyyah. Jadi sekali lagi bahwa al-qudrah wa sufrah, ya, al-qudrah wa sufrah ini dihitung darah haid apabila dia keluar di masa haid. Adapun kalau dia keluar di luar masa haid, maka tidak dihitung sama sekali, tidak dianggap sama sekali. Ya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam hadis berikutnya, an Anas radhiyallahu taala anhu, anna al-yahudiyya kanat atau anna al-yahuda kanat
idza hadatul mar'atu fihim lam yu'akiluha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kull syai' illa nikah. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, sungguhnya Yahudi, orang-orang Yahudi, apabila seorang perempuan dari mereka haid, maka mereka tidak makan bersamanya, maksudnya tidak bergaul dengannya, tidak bergaul dengannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Nabi bersabda, lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah. Maksudnya nikah di sini apa? Kecuali hubungan suami istri. Ya, bukan nikah semana akad nikah. Ya. Baik. Ini hadis penjelasan tentang batasan-batasan pergaulan dengan perempuan yang haid. Apabila seorang perempuan haid, ada beberapa perkara yang dijelaskan di dalam syariat. Yang pertama, perempuan apabila dia haid tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Dan ini adalah ketentuan yang sudah jelas, hal yang disepakati. Tidak ada pula pendapat di kalangan para ulama bahwa haram hukumnya melakukan hubungan atau menggauli perempuan yang sedang haid. Karena Allah firman, "Qul huwa ada," katakanlah bahwa haid itu adalah gangguan. Fa'tazil nisa fil mahid. Tinggalkanlah perempuan pada saat dia haid. Perintah untuk meninggalkan. Beruzlah, menjauhi. Tidak ada yang kalian menjauhi perempuan setelah kalian haid. Jelas ya? Maka haram hukum menurut kesepakatan para ulama menggauli perempuan yang sedang haid. Ini kandungan yang terkandung di dalam hadis ini. Bagaimana kalau selain dari hubungan suami istri dengan bentuk hubungan intim lainnya selain dari jima, apakah boleh atau tidak? Ya, ini masalah ada juga pendapat di dalam para ulama. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan riwayat setelahnya. Kata beliau, An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'taziru fayubashiruni wa ana haid." Muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintah saya agar saya memakai sarung saat tajir. At-tajir dari kalimat izar. Izar itu adalah kain yang dipakai untuk menutupi tubuh. Ya. Kain yang dipakai untuk membalut tubuh. Itu izar namanya. Ya, izar kalau di dalam secara bahasa demikian. Ya. Dan biasanya penggunaan izar tidak harus bersambung antara ujung dengan ujungnya, seperti model sarung yang kita pakai sekarang ini. Ya. Nah, bahkan di sebagian tempat kata izar itu memang identik dengan kain panjang yang dipakai untuk melilit sebagian tubuh. Itu disebut apa? Izar. Jadi tidak bersambung antara ujung dengan ujungnya. Apa yang biasa kita pakai di Indonesia ini? Ya, disebut dengan nama sarung. Ya, kalau orang Hadramaut sana, karena banyak orang Indonesia di sana, banyak keturunan Indonesia, ya, sarung itu sudah bahasa Arab. Saurun bahasanya. Saurun. Jamaknya sawari. Sudah ada jamaknya. Nah, maksudnya yang bersambung itu disebut sarung. Disebut sarung seperti yang dipakai. Ya. Adapun
Pemimpin tidak bersama disebut izar. Jelas ya? Fa'atazir, maka kata Aisyah, saya itu memakai izar. Fayubashiruni, maka beliau menggauli saya. Ya, kalimat mubasyarah. Ya, mubasyarah itu artinya bersentuhan langsung. Iya. Bersentuhan langsung. Itu mubasyarah. Wa ana haid. Dan saya dalam keadaan haid. Dan saya dalam keadaan haid. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Jadi di dalam masalah perempuan haid, apabila dia haid, apakah boleh melakukan mubasyarah dengannya dalam artian melakukan sesuatu selain dari zina? Ya, selain dari zina. Berpelukan misalnya, berciuman. Maaf ya, saya seperti yang salah paham, makanya saya rindu. Ya. Selain dari zina, apakah diperbolehkan? Ini adalah silam pendapat di kalangan para ulama. Yang benarnya kalau kita lihat dalam hadis Anas bin Malik yang telah lalu, yang dilarang hanyalah apa? Hubungan suami istri, itu yang dilarang. Ada selain dari itu, asalnya itu adalah hal yang diperbolehkan. Asalnya adalah hal yang diperbolehkan. Iya. Kecuali kalau misalnya apa dikhawatirkan, ya, seseorang itu jatuh di dalam bisa menyeretnya untuk melakukan hubungan suami istri, maka dalam hal ini perhatikan perintah yang disebut dalam hadis Aisyah, ya'muruni fa'attazir. Beliau memerintah saya supaya saya pakai sarung. Kalimat perintah ini boleh saja sebagian orang mengatakan hukumnya adalah wajib pakai sarung. Iya. Namun di sini kata wajib sulit kita tegaskan sebab Nabi hanya memberikan batasan. Nabi telah memberikan batasan boleh seluruhnya kecuali apa? Hubungan suami istri. Maka perintah umat syar'i ini perintah sunnah. Perintah apa? Perintah sunnah atau perintah kepada orang yang kalau misalnya terbuka untuknya sesuatu yang lebih jauh, maka dikhawatirkan dia akan jatuh ke dalam larangan. Ya, jelas ini. Baik, ini yang berkaitan dengan masalah apa melakukan hubungan dan telah kita ketahui hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua melakukan apa hubungan selain dari melakukan hubungan intim, berpelukan dan semisal dengannya selain dari berzina. Jelas? Ini telah kita terangkan hukumnya. Ya. Sekarang muncul pertanyaan. Nah, ya. Bagaimana kalau misalnya ada yang melakukan hubungan suami istri, dia melanggar, dia menggauli perempuan yang haid, ya. Dia melanggar kemudian menggauli perempuan yang haid, apa hukumnya? Nah, ya. Tentunya dari sisi hukum haramnya jelas ya. Tapi orang yang melakukannya di sini, apa akibat yang dia lakukan? Apa hukum yang dia lakukan? Ya. Apa sanksi yang harus dia dapatkan? Nah, karena ini ada sanksinya. Maka penulis membawakan hadis berikutnya. Kata beliau rahimahullah taala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya ha'id. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang menggauli istrinya dan istrinya sedang haid. Qala, Nabi bersabda, yatasaddaq bidinar atau binisfi dinar. Hendaknya dia bersedekah dengan 1 dinar atau dengan 1/2 dinar. Nah, rawahu al-khamsah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa sahhahahu al-Hakim, disahihkan oleh al-Hakim, wa Ibnu al-Qattan, dan disahihkan oleh Ibnu al-Qattan. Wa rajjaha ghairuhuma waqfah. Dan selain keduanya menguatkan bahwa hadis ini mauquf. Menguatkan bahwa hadis ini adalah hadis mauquf. Ya. Nah, ini hadis merupakan hadis yang menjelaskan apa
kafarah bagi siapa yang melakukan hubungan suami istri dengan perempuan yang haid. Penjelasan tentang kafarah. Ya. Dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Ya. Apakah dia mauquf atau tidak? Akan sebagian mengatakannya sebagai hadis yang mustarid, hadis yang gonsan. Ya. Dan benar dengan Allah Taala bahwa hadis ini tidak boleh dikatakan sebagai hadis yang mustarid, hadis yang gonsan. Dan saya agak jauh dari pembahasan hadis ini. Sehingga saya bahwa Syekh Al-Albani melemahkan hadis ini. Ya. Dan beliau menghukumnya sebagai hadis yang mustarid. Ya. Tapi hadis ini punya dua jalan yang sahih yang kuat. Dua jalan ini yang paling kuat. Dan salah satu syarat hadis muttarid adalah hadis yang seluruh jalan-jalannya kekuatannya sama, tidak bisa dikompromikan dan tidak bisa ditarjih. Itu hadis muttarid. Ini tidak terpenuhi di sini. Sebab ada jalan yang kuat yang sahih. Maka yang benar bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih bisa dijadikan sebagai ukuran dasar hukum. Maka orang yang mendatangi menggauli perempuan yang haid dilihat kenapa dia menggauli perempuan yang haid. Kalau dia menggauli perempuan yang haid dia halalkan perbuatan itu, maka ini hukumnya kafir keluar dari Islam. Sebab dia menghalalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disepakati keharamannya oleh kaum muslimin. Satu. Ya, kalau dia tidak menghalalkannya, berarti dasar orang jatuh dalam dosa. Ya. Maka jelas hukumnya dia kena jatuh dalam dosa dan dia wajib membayar kafarah. Kafarah ini berapa kafarah yang dia bayar? Ini beraneka ragam pendapat para ulama di dalam masalah. Ya. Dalam menjatuhkan hukum kafarah terhadapnya. Nah, ada yang mengatakan bahwa kafarahnya seperti dalam hadis 1 dinar atau dengan 1/2 dinar. Ini pendapat Imam Ahmad. Jadi mengatakan bahwa dia bedakan kalau dijima dalam keadaan darahnya berhenti, ya, dijima dalam keadaan darahnya berhenti, dia kena 1/2 dinar. Kalau dijima dalam keadaan darahnya berjalan, maka dia kena 1 dinar. Ya, ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, An-Nakhai, yang Ibnu Rahawai. Ada yang mengatakan dengan 2/5 dinar. 2/5 dinar. Ada yang mengatakan kafarahnya membebaskan budak. Ya. Yang paling keras kafarahnya Al-Hasan Al-Basri. Dikatakan kafarahnya sama dengan kafarah orang yang menggauli istrinya di Ramadan. Nah, yang benarnya bahwa hadis ini menjadi dasar hukum di dalam masalah. Sebab Nabi berkata dia bersedekah dengan 1 dinar atau apa? 1/2 dinar. Iya. Rincian yang datang dari Ibnu Abbas itu rincian yang bagus. Kalau memang ingin memilih, sebab asalnya di dalam hadis au dinar, dan kalimat au itu pilihan. Boleh 1 dinar dan boleh 1/2 dinar. Kalau dia bayar kafarah. Iya. Kalau dia membayar kafarah. Berapa ke 1 dinar itu? 1 dinar itu kalau timbangan sekarang 4,25 gram. 4,25 gram emas. Ya. Jadi itu 1 dinar. Kalau mau tahu berapa harganya 1 dinar, pergi tanya emas 1 gram berapa. Ya. Kalau emas sekarang harganya misalnya, anggaplah harganya 100.000, nggak mungkin ya 100.000. Anggaplah ya 100.000 kita menghitung biasa saja. Ya, anggap 100.000, maka berarti dia bayar berapa? 425.000. Ya, harus bayar kafarah kalau 1 dinar. Kalau dia mau bayar setengahnya, dia bayar 200. 200. Nah, 11.500 gitu ya. $212.500. Ya, baik. Demikian. Nah, kemudian di sini berkaitan dengan masalah dosa. Jangan bicara ini bilang
gampang saya mungkin yang kafarah juga. Karena sudah ya. Ini siapa yang seperti ini? Menggampangkan dosa. Ya. Kafarah itu menggugurkan dosa seorang hamba. Itu kenapa yang wajib kalau kafarah dia menggugurkan dosanya. Tapi kalau seorang menggampangkan hal tersebut, maka dia bisa kena kaidah yang lainnya. Ya. Kaidah yang lainnya. Seorang yang mempersegera sesuatu yang sebenarnya tidak pantas didapatkan, maka mungkin saja diharamkan darinya karena alasan tertentu. Nah, sebenarnya itu jangan bergampangan dengan hal ini. Baik, itu ukuran berapa? Ukuran dinar. Ya. Ukuran dinar. Nah, sekarang permasalahan berikutnya yang berkaitan dengan hadis ini, kafarah ini siapa yang bayar? Ya, suami yang menggauli istrinya atau istri juga kena? Dalam hadis, ya, Rasulullah bersabda kepada orang yang mendatangi istrinya. Ya. Dan ini bukan pembatasan hukum, sebab mungkin saja istrinya tidak hadir di situ, yang datang cuma suaminya yang bertanya. Maka Nabi jelaskan hukum kepada orang yang bertanya di depan. Jelas ya? Ya, adapun tentang masalah ini dilihat perempuan itu. Ya. Kalau perempuan yang haid ini taat kepada suaminya, ya, atau melayaninya, maka dia juga kena kafarah. Ya, jadi suami 1 dinar atau setengah dinar, istri juga 1 dinar atau setengah dinar. Jelas ya? So asalnya hukum ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Itu asal. Iya. Sebagaimana kafarah di melakukan hubungan di bulan Ramadan. Hukumnya seperti itu dilihat. Ya. Istrinya taat atau tidak? Istrinya taat atau tidak? Nah, ya, ini kesimpulan hukum yang berkaitan dengan masalah ini. Dan kebanyakan masyarakat kita di masa ini memberikan rincian seperti itu. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin, beliau merinci kalau istrinya taat, maka dia juga layak kafarah. Kalau dia dipaksa, maka dia tidak membayar kafarah. Ya. Demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan, saya pernah dengar beliau ditanya tentang orang yang memaksa istrinya untuk melakukan hubungan di bulan Ramadan. Ya, maka Syekh bertanya, bagaimana bentuk memaksanya? Ya. Orang tersebut tidak bisa banyak merinci. Akhirnya Syekh mengatakan bahwa kalau dia terpaksa, dalam artian di awalnya dia menolak, terus dia menolak, akhirnya dia tidak bisa menolak sama sekali, maka dia tidak dapat kafarah. Tapi kalau ditolak, ya, diajak, ditolak awalnya, setelah itu ikut, dia juga dapat kafarah. Nah, sebab dia sama saja dengan makna taat kepada suaminya. Jelas mungkin? Iya. Baik, kemudian hadis berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa idha hadat al-mar'atu lam tusalli wa lam tasum, muttafaqun alayhi fi haditsin tawil. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah perempuan kalau dia haid dia tidak salat dan tidak puasa? Ya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dan hadis yang panjang. Maksud dibawakannya hadis ini oleh Ibnu Hajar, beliau menjelaskan bahwa salah satu hukum yang berlaku bagi perempuan yang haid, kalau dia haid tidak boleh salat dan tidak boleh apa? Tidak boleh puasa. Tidak salat dan tidak boleh puasa. Nah, tapi kalau dia tidak puasa, perempuan yang haid harus mengqadha
puasanya. Adapun salat tidak disalat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah berkata, "Kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalat." Kami diperintah mengqada salat, kami diperintah mengqada puasa dan kami tidak diperintah mengqada apa? Salat. Jadi kalau puasa diganti. Ya. Adapun salat tidak. Ini hukum yang ingin diterangkan di sini oleh penulis rahimahullah taala. Nah, kita masuk ke insyaallah kali kita lanjutkan setelah salat sedikit lagi. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.